Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nama kelompok: Ani Gusliani, Dita Ardiani, Muhammad Fadlan Rahman, dan Muhammad Lutfi. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan dua kekuatan adidaya baru, di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu, Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok Kapitalis Liberal. Sementara Uni Soviet mempelopori kemunculan Blok Timur atau Blok Sosialis Komunis. Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan diantaranya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945, lalu Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, serta negara-negara lainnya yang baru merdeka pada tahun 1945. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Kellen Sirjon Kotelawala mengadakan suatu pertemuan informal dengan mengundang para Perdana Menteri dari Burma diwakili oleh UNU, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, serta Indonesia yang diwakili oleh Ali Sastro Amijojo. Sebelum pertemuan itu berlangsung, Presiden Indonesia Soekarno memandatkan agar Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijojo mengusulkan ide diadakannya KAA pada konferensi Kolombo. Ide tersebut ditujukan untuk membangun solidaritas negara-negara Asia Afrika yang telah melalui pergerakan nasional dalam melawan penjajahan. Pergerakan tersebut merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. 2. Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin. Tujuan kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. 3. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur.
Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Munculnya GNB disebabkan oleh adanya dua kekuatan superpower pada Perang Dunia Kedua. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh beberapa pemimpin, yaitu Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Joseph Broz dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. Tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditunjukkan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam Piagam PBB No. 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Sehubungan dengan wilayah penjajahan, tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikap ini tercatat dalam Piagam PBB No. 2909. Upaya lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin sebuah lingkungan yang damai adalah dengan menerima Timur menjadi bagian wilayah Indonesia. Hal tersebut diputuskan sebagai tanda penyelamatan Indonesia kepada Timur yang sedang terjajah. 5. Misi Garuda. Pada 26 Juli 1956, Indonesia bergabung dalam United Nations Emergency Forces atau UNIF dengan menyumbang 550 militer. Ide terbentuknya misi Garuda berawal dari adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Serangan tersebut menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Tasson mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk UNIF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda sampai misi Garuda XXVI C2. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia. UNIT ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu mengirimkan pasukan ini adalah implementasi dari sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI. 6. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaja pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956.
yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zenin Maritim Keringen Ordonantie atau Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kerugian yang dibuat dari adanya kebijakan tersebut adalah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya dengan bebas. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dan garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Pengakuan keputusan deklarasi Juanda diperjuangkan melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982, deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara. Dan dengan demikian, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. 7. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT berawal dari Perang Dingin antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka negara-negara yang baru saja merdeka seperti India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Kemudian, pada sidang Majelis Umum PBB ke-25, negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita S. Khrushchev. Dengan desakan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Sebagai tindak lanjutnya, maka Mesir dan Yugoslavia meminta agar Indonesia mempelopori terbentuknya KTT. Indonesia menerima permintaan itu. Kriteria yang turut ikut dalam KTT yaitu menjalankan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai. Kedua, mendukung gerakan-gerakan pembebasan kemerdekaan. Ketiga, tidak ikut dengan persekutuan militer multilateral seperti NATO dan sebagainya. Terakhir, tidak ikut dalam persekutuan militer bilateral dengan negara-negara besar yang tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya. 8. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada tahun 1957, terdapat sebanyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. 5 negara tersebut diantaranya Malaysia, Filipina, Indonesia, Muang Thai, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, 17 tahun kemudian, Brunei bergabung menjadi anggota. Pada awal pembentukannya, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. 4 tahun kemudian, di Kuala Lumpur, pada tanggal 27 November 1971, ASEAN meningkatkan bentuk kerja samanya di bidang keamanan.
Bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau JOPFAN. 9. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara di Jakarta yang lebih dikenal dengan sebutan JIM. 10. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Tujuan OKI meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama Polexosbud antara negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. Thank you for watching.